Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik. Dukung akhi dan ukhti. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan. Ustadz, bagaimana kami memahami perbedaan antara taubat dengan istighfar? Bagaimana memahami ini? Istighfar adalah pengikraran permohonan maaf seseorang hamba kepada Tuhannya. Sama kalau kita salah di kantor, kita bilang maafin saya Pak misalnya. Atau tertulis, secara tertulis kita mengatakan saya telah melakukan kesalahan, saya mohon maaf gitu. Itu namanya istighfar kalau bahasa agama kita hubungan dengan Allah. Jadi pengikraran permohonan maaf. Kalau taubat, pengikraran untuk tidak mengulangi. Dua-duanya harus dikomposisikan, disatukan. Jadi kalau kita mengatakan beristighfarlah, artinya permohonan maaf. Kita tahu tidak tahu kesalahan kita, istighfar saja. Gitu kan? Kita lagi jalan di jalan, terus ada orang yang melihat kita. Maaf ya, saya salah jalan ya. Maaf ya kalau saya salah jalan. Mungkin memang itu jalurnya kita keliru, misal. Tidak harus kita buat salah kalau kita beristighfar. Jadi istighfar permohonan maaf saja. Taubat ini tidak beda. Mengikrarkan, mengetahui kalau lagi salah, janji sama Allah tidak mau ulangi. Jadi pernyataan, sikap, ya, tidak akan mengulangi perbuatan salah itu. Nah, kalau kita tulis misalnya permohonan maaf, sekaligus kita nyatakan sikap di situ, kita gabungin keduanya berarti. Taubat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya dan bertekad untuk tidak, ya. Jadi di sini dia membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya. Ini namanya istighfarnya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu dalam sisa umurnya. Namanya taubatnya. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian. Ikrarkan dengan Allah tidak akan mengulangi dosa-dosa itu. Dengan taubat yang semurni-murninya. Jangan pura-pura. Tidak mau kembali, tidak mau kembali. Selesai. Apapun godaannya. Apalagi kalau cuma kata orang, kamu alim ya kamu berubah. Sudahlah, iya, tidak apa-apa. Sudah berapa kali saya nasihati. Apalagi kalau giuran-giuran yang lebih besar, tidak semua, tidak ada. Haram-haram. Ya, walaupun saya harus mati. Semurni-murninya kata Allah, mudah-mudahan Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sedikit sini perkataan para ulama teman-teman. Apa makna Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian? Kenapa Allah bilang Allah membersihkan kesalahan-kesalahan? Kenapa Allah bilang menutupi? Apa makna menutupi teman-teman? Kalau ada tulisan di tembok ini, kita ingin ada bedanya. Kita menghapusnya dan kita menimpahnya, ya, menutupinya. Tapi kalau dalam gambaran agama berbeda masalah menutupi, bukan hanya sekedar menyamarkan, maksudnya diganti dosa itu menjadi pahala. Jadi posisinya tetap sama, waktunya tetap sama. Misalnya orang pernah berzina di umur 17 tahun, di posisi ini segala macam dosa. Dia memohon kepada Allah agar dosa itu bukan cuma dihapus, tapi diganti menjadi pahala. Dan Allah janjikan itu. Allah bisa menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tapi ini tentu difahami secara positif ya. Beliau pernah duduk dengan beberapa temannya sambil berkata, saya adalah orang yang lebih banyak pahala dari kalian. Orang-orang sekitarnya berkata, di zaman khilafahnya beliau, bagaimana bisa Amir Mu'minin? Jelaskan kepada kami, kok Anda mengaku lebih banyak pahala? Dia bilang, karena saya dulu di zaman jahiliyah, orang yang jahat. Banyak dosa. Gitu kan? Sekarang saya taubat. Dan Allah menjanjikan orang yang bertaubat, dosanya diganti menjadi pahala. Sementara kalian lahir dalam keadaan Islam. Sedikit dosanya. Gitu kan?
Tapi saya bilang tadi, difahami secara positif. Jangan bilang sekarang saya dosa dulu, baru saya beramal soleh. Karena bisa saja antum pas buat dosa mati. Mana ada jaminannya? Tapi ini keberuntungan saja bagi orang-orang yang mungkin pernah berbuat kesalahan. Dan kemurahan marah mungkin Allah gantikan, bukan mustahil.